Hey hey hey, kembali lagi di channel Kabuts Film. Hustle tahun 2022. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang pelatih basket mencari talent untuk dijadikan pemain basket profesional. Saat dirasa menemukan orang yang cocok dan berbakat, mereka malah kesulitan terkait dengan masa lalu talent yang agak bermasalah. Film ini berhasil membawa kita merasakan sensasi seru serta menegangkan dalam pertandingan bola basket. Bahkan, sebagian besar aktornya diperankan oleh pemain basket asli yang tampan. So, penasaran dengan ceritanya? Tanpa berlama-lama seperti biasa, langsung simak videonya. Di awal film, terlihat Stanley Sugarman atau Stan yang merupakan pemandu bakat dari tim Philadelphia 76ers atau Sixers, yaitu tim basket dari Amerika Serikat. Stan sebagai pemandu bakat sedang berusaha mencari talent berbakat untuk direkrut ke Sixers, karena mereka ingin mengikuti NBA yang akan segera diadakan. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu NBA, mari aku jelaskan. National Basketball Association atau NBA adalah liga bola basket pria di Amerika Serikat yang merupakan liga basket paling bergengsi di dunia. Jadi Stan tidak boleh asal ambil talent. Kota demi kota, hari demi hari. Daftar talent akhirnya hanya tersisa satu nama, yaitu Hess. Setelah melihat permainan Hess secara langsung, Stan kembali ke Wells Fargo Center, tempat para pelatih berkumpul selaku lembaga yang menaungi tim 76ers, yang saat ini dipimpin oleh Rex Merrick. Mereka lalu mengadakan rapat terkait dengan talent-talent yang ingin mereka rekrut. Finn, anaknya Rex, setelah melihat video permainannya Hess, dia sangat menginginkan Hess masuk ke 76ers. Can defend all five. Never left the gym. This guy. Are you referring to the highlights? Sedangkan Stan sangat meragukan kemampuan Hess setelah melihat permainan Hess secara langsung. Setelah perdebatan yang panjang, Finn terus meyakinkan Rex. Stan lalu mengalah. Finn senang karena Hess yang ia yakini jago kini masuk ke Sixers. Sepulangnya dari rapat, Stan berbincang-bincang dengan Rex. Berbeda sekali dengan putranya Finn yang sombong dan angkuh, Rex adalah orang yang sangat baik. Rex lalu membawa Stan ke kantor para pelatih dan mempercayakan posisi asisten pelatih ke Stan. Nah, yang awalnya Stan adalah pemandu bakat, kini telah menjadi asisten pelatih. Tentu posisi ini merupakan posisi yang didamba-dambakan oleh Stan. Skin berganti di rumah. Keluarga Stan menyambutnya dengan sangat hangat. Bagaimana tidak? Selama ia bekerja sebagai pemandu bakat, ia jarang sekali ada di rumah. Nah, sekarang Stan pun bercerita bahwa ia mempunyai posisi baru, yaitu sebagai asisten pelatih. Hal itu tentu membuat istri dan anaknya sangat senang. Malam harinya, Stan mengantarkan anaknya sembari memperlihatkan video temannya Dr. J, sang legendaris basket yang viral karena ia kembali bermain basket di umur 63 tahun. Setelah mengantarkan anaknya, Stan mendapatkan kabar yang tidak mengenakan. Kabar bahwa Rex meninggal dunia. Percaya tidak percaya, Stan lalu pergi ke rumah Rex mengucapkan bela sungkawan dan berbincang-bincang dengan anak perempuannya Rex, yaitu Kat. Nah, di sini Kat bilang perusahaan tidak akan dipimpin olehnya, melainkan Finn, anak laki-laki dari Rex. 3 bulan berlalu, Stan yang sedang melatih tiba-tiba dipanggil oleh Finn. Finn di sini baru menyadari kemampuan Hess tidak seperti yang ia bayangkan dulu dan kini ia menyesal mengambil keputusan yang salah. Finn lalu meminta Stan mencari talent yang baru. Finn bahkan menurunkan jabatan Stan kembali ke pemandu bakat. Jika Stan berhasil menemukan talent yang tepat, maka ia akan mengembalikan posisi Stan sebagai asisten pelatih. Nah, hal ini tentu membuat Stan agak kecewa karena sifat Finn yang semaunya saja. Stan lalu mau tidak mau terbang ke Spanyol, berharap bertemu talent basket yang tepat. Sesampainya di sana, Stan mulai datang ke lapangan basket yang ada di Spanyol. Ia lalu terkesima dengan satu orang pria kekar bertato yang dianggapnya mempunyai bakat dalam basket. Stan lalu terus-terusan berusaha berbicara dengan si pria. You understand English? Of the Sixers, correct? Mi nombre es Stanley. Karena Stan tidak bisa berbahasa Spanyol dan si pria juga tidak percaya dengan ia, Stan lalu meminta bantuan temannya, yaitu Dirk Nowitzki, yaitu pemain basket terkenal, untuk meyakinkan si pria. Thank you so much, Dirk. Say hi to your Grandma died. My bad.
Berhasil diyakinkan, mereka lalu berbincang-bincang di dalam rumah si pria. Diketahui di sini nama si pria adalah Bo Cross atau bisa kita panggil dengan Bo. Bo diketahui seorang ayah tunggal dan Bo sangat menyayangi anaknya yaitu Lucia. Nah, di mana ibunya Lucia? Ibunya Lucia memutuskan untuk pergi bersama pacarnya meninggalkan Lucia bersama Bo. Sedangkan ayahnya Bo diketahui menyelingkuhi ibunya Bo dan pergi begitu saja. Setelah berbincang tentang NBA dan yang pastinya uang yang akan Bo peroleh, ibunya Bo dan Bo setuju dengan penawaran Stan agar Bo masuk ke 76ers untuk mengikuti NBA. Kebesokan harinya, Stan segera merekam permainan Bo yang waktu itu bermain dengan tim basket Spanyol. Semuanya nampak lancar dan video itu segera dikirimkan ke Finn. Namun seperti biasa, Finn terus-terusan meremehkan Stan. Finn mengatakan di sini bahwa Bo tidak bisa masuk ke 76ers karena Bo tidak pernah bermain di klub manapun. Dengan keyakinan Bo adalah seseorang yang berbakat, kebesokan harinya Stan memutuskan terbang bersama Bo ke Amerika dengan tujuan supaya Finn harus melihat secara langsung permainannya Bo. Saat mendarat, mereka agak terkendala masalah hukum sampai-sampai Stan harus memanggil Oscar, temannya seorang pengacara terkait dengan masa lalu Bo yang ternyata pernah mendapatkan catatan hukum atas pemukulan 5 tahun yang lalu. Stan juga meminta supaya Oscar merahasiakan hal tersebut. Singkatnya, Stan membawa Bo ke tempat Sixer latihan. Di sana telah berkumpul para pemain basket terkenal serta pelatih-pelatihnya juga. Pertandingan pun dimulai. Awal permainan, Bo terlihat sangat lancar dan mahir. Namun, Kermit Wilkes yang tidak terima akan hal itu mempengaruhi emosi dari Bo dan permainannya kacau. Hal itu juga meyakinkan Finn kalau Bo tidak bisa masuk ke dalam 76ers atau Sixers. Sepulangnya, saat Stan sedang berbincang-bincang dengan Leon, Finn kembali meremehkan Stan. Stan yang sudah tidak tahan lagi memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Stan yang sadar bahwa Bo tidak dapat masuk ke 76ers untuk mengikuti NBA, lalu meminta bantuan Leon untuk menyediakan tempat supaya Bo bisa mengikuti pertandingan combine yang akan diadakan 1,5 bulan lagi. Stan lalu menyemangati Bo yang sedang kena mental. Nah, mengingat combine akan diadakan 1,5 bulan lagi, kebesokan paginya, tepatnya subuh, Stan mulai melatih kemampuan Bo dan menghadiahkannya sepatu. Hari ke hari, kemampuan Bo semakin meningkat. Selain fisik, Stan juga melatih mental Bo agar tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah kena mental. Dalam latihannya itu, Stan meminta putrinya untuk selalu merekam mereka. Dan sampai akhirnya, mereka berhasil meraih target latihan yang mereka inginkan. Mereka lalu sangat senang. Untuk merayakan hal itu, mereka makan malam bersama istri dan anaknya Stan. Saat berbincang-bincang, Stan menerima kabar dari Leon bahwa Bo sudah tidak dapat mendaftar ke pertandingan combine karena daftar pemainnya sudah penuh. Secara bersamaan, Finn yang sedang diwawancara malah menjelek-jelekan Bo dengan mengatakan Sixers tidak akan membawa Bo yang mempunyai catatan penyerangan. Yang artinya di sini, Oscar telah membocorkan hal tersebut kepada Finn. Serta, tidak hanya Bo yang dijelek-jelekan, Stan juga dijelek-jelekan oleh Finn di hadapan media massa. Melihat hal ini, Bo sangat marah ke Stan, namun untungnya dapat segera ditenangkan. Di mobil, Bo mengungkap penyerangan yang dulu ia lakukan dikarenakan ibunya Lucia tidak ingin membagi hak asuh Lucia bersama pacar barunya. Stan juga menceritakan asal mula tangannya yang terluka hingga gagal mengikuti pertandingan basket bergengsi pada waktu itu. Sepulangnya habis mengantarkan Bo, Stan terlihat sangat putus asa. Ia merasa bersalah karena telah membuat Bo berlatih sangat keras namun tidak ikut pertandingan apapun. Anak Stan lalu menyarankan agar Bo membuat video bermain bola basket bersama Dr. J, temannya Bo, yang video basketnya pernah viral dan pernah ditunjukkan ke anaknya Stan pada waktu malam sebelum Rex meninggal dunia. Menganggap itu adalah ide yang bagus, Stan lalu segera menghubungi Dr. J. Nah, kebesokan harinya, terlihat orang-orang telah berkumpul dan merekam Dr. J yang sudah ada di sana. Stan membuat kesepakatan, jika ada yang bisa melewati Bo dan berhasil menembak akan dapat $50, dan jika ada yang bisa mencetak angka akan mendapatkan $100.
Pertandingan itu berjalan dengan sangat lancar serta antusias penonton yang sangat tinggi menyiarkan permainan itu di mana-mana. Sampai-sampai siaran Bu bermain basket viral dengan hashtag Boa Challenge. Video itu bertambah viral saat Tobias Harris ikut bermain. Pelatih-pelatih basket juga nampaknya menginginkan Bu ikut serta ke pertandingan combine. Dan benar saja, Bu diundang untuk mengikuti combine. Ide dari anak Stan berjalan dengan lancar dan membawa perubahan yang sangat-sangat besar bagi Bu. Bu disukai banyak orang. Terasa begitu cepat, Bu malah terlihat galau. Paham dengan apa yang terjadi pada Bu, Stan mendatangkan ibunya Bu dan Lucia. Dan benar saja Bu kembali bersemangat. Combine pun dimulai. Bu kembali bertemu dengan Kermit. Di awal-awal, Kermit terus-terusan kembali manas-manasin Bu. Namun tentu tidak berhasil dan permainan cukup lancar. Namun, Kermit di sini mulai memahami kelemahan yang dimiliki oleh Bu. Kermit mulai mengejek anaknya Bu, dan tentu saja Bu nyaris memukul Kermit. Dan ia mengacaukan combine. Hal ini kembali memancing mindset publik bahwa Bu adalah orang yang buruk dan tidak bisa berubah. Malam itu tentunya Bu yang kembali down lalu dimotivasi oleh ibunya sendiri. Ibunya juga mengatakan, "Kau boleh meninggalkan impianmu namun kau tidak boleh meninggalkan Stan yang merupakan pohon beringinnya." Anjay. Mereka lalu dipulangkan ke Spanyol. Saat sudah berpamitan dengan Bu dan ingin pulang, Leon tiba-tiba menelpon Stan dan mengabarkan bahwa dia telah mengikut sertakan Bu di dalam permainan di jam 4 sore ini dan mereka harus segera ke sana. Nah, dengan senang hati dan terburu-buru, Stan dan Bu datang ke sana. Di sana juga terlihat ada Kermit. Saat pertandingan dimulai, belajar dari kesalahan yang ada, Bu terlihat mampu menghadapi Kermit dan menembak berkali-kali. Teman Stan yang melihat kemampuan Bu lalu ingin membawa Bu ke tim basket Boston. Tim Bu memenangkan pertandingan. 5 bulan telah berlalu. Stan kembali menjadi asisten pelatih 76ers. Mereka menghadiri pertandingan basket dan di sanalah Bu bergabung dengan tim basket Boston yang akan melawan Philadelphia Sixers. Mereka kembali bertemu, namun Bu berada di tim lawan. Film diakhiri dengan happy ending. Itulah alur film Hustle. Aku harap kalian dapat mengerti dan enjoy dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.